Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan kembali kajian kita. Selawat beriring salam, marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir, dengan itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, memasuki bab yang baru, yaitu adab di dalam berobat. Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini menjelaskan, kata beliau, seorang muslim pasti pernah terserang penyakit ringan atau terserang penyakit berat. Ini semua adalah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin, seorang muslim harus meyakini ketika kita mengalami sakit atau menderita penyakit, apakah itu penyakit ringan atau berat, itu semua sudah merupakan ketetapan dari Allah. Kita tidak akan sakit kecuali telah Allah tetapkan kita untuk sakit. Kecuali Allah telah takdirkan bahwa kita akan sakit. Kemudian juga Allah telah menetapkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini juga harus kita yakini.
Karena ini sudah sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau kemudian pada hari ini orang menganggap ada penyakit yang nggak ada obatnya, itu bukan suatu hal yang membatalkan keyakinan seorang mukmin. Hanya karena manusialah yang belum mengetahui, yang belum dapat menemukan obat dari penyakit tersebut. Apa yang masih kita alami hari ini, misalkan orang heboh dengan COVID-19 yang katanya obatnya dulu nggak ada atau belum ditemukan. Dalam keyakinan seorang mukmin bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, yang membuat, Allah yang membuat penyakit, dan Allah yang menetapkan seseorang akan sakit, dan Allah pun telah menetapkan akan obat untuk kesembuhan penyakit tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berobat dengan Al-Quran dan obat-obatan lainnya. Beliau pun menganjurkan kepada kita umatnya untuk berobat dengan beberapa obat-obatan. Nabi SAW adalah manusia seperti kita. Apa yang dialami oleh manusia kebanyakan tentunya akan dialami oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kita sakit. Hal yang sama juga dialami, bisa dan telah dialami oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika beliau alaihi salatu wassalam menderita sakit, terkena penyakit, maka beliau berobat. Dan biasa beliau berobat itu yang pertama yang diutamakan apa? Berobat dengan Quran. Yang pertama, alternatif pertama itu, atau jalan yang ditempuh yang pertama, berobat dengan Al-Quran. Barulah setelah itu beliau berobat dengan obat-obatan lainnya. Sangat berbeda mungkin yang kita lihat, yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Kalau sakit, anaknya sakit, dirinya sakit, yang pertama didatangi siapa? Dokter mungkin. Kalau sekarang ya, khususnya di tempat-tempat atau di kota-kota besar atau tempat yang mudah terjangkau dengan akses dengan pengobatan medis. Orang datang berobat ke dokter. Bukan datang kepada Allah mengadu. Bukan datang berobat kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita lihat hari ini, ikhwan. Begitu sakit, bukan bacakan ayat Al-Quran, bacakan doa-doa, panjatkan doa kepada Allah. Bukan itu yang diutamakan, bukan itu yang duluan dilakukan. Mestinya sudah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, yang pertama kali dilakukannya adalah berobat dengan cara yang syar'i. Dengan cara-cara yang syar'i. Bukan dibelakangkan atau diakhirkan berobat dengan yang syar'i. Tapi itu yang dulu. Kalau kita yang mengalami misalkan seorang mukmin merasakan sakit di anggota tubuhnya, ya udah, mudah. Minta tolong kepada Allah akan kesembuhan. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Panjatkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kesembuhan. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauk. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan.
Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Baru kau minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah apa yang aku alami ini. Sembuhkanlah penyakitku ini. Ini yang semestinya yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW ketika menderita sakit, maka yang beliau lakukan adalah berobat dengan Al-Quran, lalu kemudian baru berobat dengan obat-obatan lainnya. Ada beberapa kata Syekh di sini perkara yang berkaitan dengan proses pengobatan dan seharusnya menjadi perhatian kita. Ya. Di dalam Islam urusan berobat, ya, seperti tadi yang kita jelaskan bahwa setiap kita kemungkinan besarnya untuk atau menderita atau mengalami sakit itu sangat besar kemungkinannya. Sehingga karena ini hal yang lazim akan terjadi kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, maka dalam Al-Quran, dalam Islam ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Adab-adab yang harus kita jaga di dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari penyakit yang kita alami. Maka Syekh di sini akan menjelaskan beberapa adab, ya. Dalam kitab ini beliau memuatkan 6 adab yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam proses penyembuhannya. Kata beliau yang pertama yaitu meluruskan niat. Kalau kita berobat itu harus kita luruskan. Kita benarkan dulu niat kita di dalam hati. Hendaknya bagi orang yang sakit maupun orang yang mengobati meluruskan niat. Kalau kita mengobati orang seperti dokter atau yang ngeruqyah atau yang pengobatan yang lainnya, alternatif yang lainnya misal. Kita bukan hanya orang yang berobat itu yang meluruskan niatnya, tapi juga harus ada juga pada orang yang menolong untuk kesembuhan orang yang sedang sakit, yaitu orang yang mengobati. Orang yang sakit hendaknya berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan Allah. Ketika kita sakit, ada keinginan kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami, agar kita dapat, agar kita kuat, agar kita mampu melaksanakan semua ketaatan yang Allah bebankan kepada kita. Ini niatnya. Kenapa kita sembuh? Agar kita bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita sakit. Dan harus ada keinginan yang besar saat kita nanti sembuh dari sakit, agar betul memberikan perhatian untuk menjaga nikmat sehat yang Allah berikan. Terkadang ikhwani wa akhwati, banyak orang lalai dengan nikmat yang satu ini. Nikmat kesehatan. Orang enggak merasakan suatu kenikmatan ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga dia enggak peduli, enggak pernah memperhatikan menjaga kesehatan, menjaga anugerah, menjaga nikmat kesehatan yang Allah berikan. Kalau sakit baru tahu, baru merasakan nikmatnya. Bisa kita bayangkan, ikhwan, makanan enak itu sangat tergantung dengan nikmat sehat. Iya, seenak-enaknya pun makanan, kalau kita dalam keadaan sakit, enggak ada yang bisa kita makan tuh. Kayaknya ada saudara itu, dia sering negor kalau kita datang, jenguk dia sedang sakit, bawa makanan, dia marah. Apa kata dia? Kalian ngeledek saya. Kalau saya sehat, kalian nggak mau ngasih saya makanan yang enak-enak. Tapi ketika sakit, baru kalian mengasih makanan yang enak. Padahal makanan itu udah nggak ada rasanya sama saya. Untuk apa? Kan saya nggak bisa nikmati, katanya. Betul juga kan? Dan ini, ikhwan, sangat banyak umat ini, kaum muslimin yang terlalaikan akan nikmat sehat ini. Sehingga mereka tidak peduli, tidak ada kesadaran mereka untuk menjaga anugerah, menjaga nikmat sehat yang Allah berikan kepada mereka. Orang yang sakit harus diniatkan. Ketika dia sakit itu, dia berobat niatnya untuk
sembuh agar dia dapat menjaga kesehatan, anugerah kesehatan yang Allah berikan, dan juga untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian orang yang mengobati harus meniatkan dalam hatinya dia memberikan obat itu atau mengobati orang lain untuk membantu saudaranya sesama muslim dan menolong atau memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim sebatas apa yang ia mampu, sebatas apa yang ia miliki. Nggak ada tujuan lain dalam niatnya kecuali untuk menolong saudaranya sama muslim. Dan ini ikhwan akhwati, kalau kita tanya mungkin orang-orang yang mengobati atau para medis sekarang yang memberikan pertolongan, sangat jarang kita dapati dari saudara-saudara kita yang punya ada niat di hatinya ketika dia mengobati sebulan. Nggak ada niatnya di hati. Kalau dia lakukan itu hanya, dia lakukan pengobatan itu, memberikan pertolongan itu untuk menolong, untuk membantu saudara-saudaranya, dan dengan itu dia mengharapkan ganjaran pahala dari saudaranya sesama muslim. Ini yang harus diniatkan. Jangan hanya sekedar, oh itu kan sudah profesi saya. Memberikan pengobatan atau membantu orang untuk kesembuhan, tentunya ini perbuatan baik yang dianjurkan. Maka kalau orang yang melakukan pengobatan atau yang membantu saudaranya untuk proses kesembuhan, maka dia niatkan, dia lakukan itu untuk membantu saudaranya dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya dia mendapatkan keuntungan secara duniawi, bahkan dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat seorang apapun yang ia lakukan. Haruslah disebarengi, disertai dengan niat yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasulnya agar seorang muslim dapat memberikan manfaat pertolongan kepada sesama muslim yang lain. Kita diperintahkan agar menolong sebisa mungkin, semampu kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adab yang ke-1 atau yang pertama. Adab yang kedua, menggunakan obat-obatan yang syar'i. Tercantum dalam hadis-hadis sahih dalil yang menunjukkan dianjurkannya menggunakan obat-obatan syar'i untuk mengatasi penyakit tertentu. Artinya di dalam syariat Islam telah dijelaskan kepada kita dalil-dalil yang menyebutkan kita disuruh, kita diperintahkan dengan atau agar berobat dengan benda-benda atau obat-obat tertentu yang telah disebutkan bendanya, zatnya oleh syar'i. Maka di sini Syekh menjelaskan yang pertama, kita atau berobat dengan yang syar'i itu jenisnya berobat dengan jintan hitam atau yang masyhur sudah di kalangan kaum muslimin, habbatus sauda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-habbatus sauda'u shifaa'un min kulli da'in illa sam." Habbatus sauda, bahasa kita di sini jintan hitam. Ya. Obat semua penyakit kecuali kematian. Kecuali as-sam. Kata Nabi SAW. Kalau kematian, nggak ada obatnya. Karena memang ajal atau kematian itu tidak bersyarat harus sakit baru orang bisa mati. Maka nggak bisa diobati kalau mati. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa secara syar'i atau dalam agama kita
dianjurkan untuk berobat dengan habbatus sauda. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis ini, al-habbatus sauda'u shifa'un min kulli da'in. Bisa. Artinya untuk proses kesembuhan dari penyakit apapun, kata Nabi SAW, bisa kita menggunakan habbatus sauda. Namun ikhwan, perlu kita pahami, perlu juga kita lihat kenyataannya berobat dengan obat-obatan yang seperti ini memang tidak seinstan atau secepat berobat dengan obat-obatan medis yang kita rasakan gitu. Artinya dia pelan, bertahap, ya, kalau dengan obat-obatan yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, berobat dengan madu. Ini disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69, kata Allah, fihi shifaa'un linnas. Pada madu, ya, itu terdapat di dalamnya obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ketika kita mengalami sakit, tidak enak badan, udah berobat. Dan Rasulullah SAW pun di masa sahabat ada yang mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa dia sakit perut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dia berobat dengan madu. Dan dia minum madu. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, makin sakit perutnya. Rasulullah merintahkan lagi, yang kedua kalinya, berobat dengan madu, minum madu. Kemudian dia datang lagi yang ketiga kalinya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makin terasa sakit perutnya setelah minum madu. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan madunya yang tidak berfungsi sebagai obat, tapi perutnya yang bermasalah. Artinya Rasulullah SAW sekalipun orang itu tidak sembuh ketika minum madu saat itu, yang permasalahannya bukan madu itu tidak menyembuhkan, tapi karena belum saatnya dia untuk sembuh. Karena belum waktunya Allah berikan kesembuhan. Karena ya ikhwan ya akhwati, perlu kita ketahui bahwa proses atau kita berobat ini hanya sebagai asbab, sebagai proses untuk mencapai kesembuhan. Bukan mutlak bahwa obat-obatan yang kita minum itu yang menyembuhkan, bukan. Tapi sebagai sebab saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berobat. Jangan tinggal diam. Jangan bilang, wah tawakal aja lah, serahkan urusannya semuanya kepada Allah, nggak mau berobat. Ini konyol. Tetap kita harus ada ikhtiar. Karena kita nggak tahu, bahkan saat kita berobat pun, kita nggak tahu kapan Allah berikan kesembuhan kepada kita. Atau dengan obat mana yang Allah berikan untuk kesembuhan kepada kita. Nggak bisa kita pastikan, misalkan ini obat demam. Kalau kita minum pasti sembuh dari demam. Enggak. Ini yang harus kita sadari ikhwan dalam menjalankan atau melaksanakan pengobatan ini. Proses penyembuhan dengan pengobatan-pengobatan seperti ini, bahwa yang menyembuhkan itu bukanlah obat tersebut. Kemudian yang ketiga, yang diperintahkan kita berobat di dalam syar'i, yaitu al-hijamah, bekam. Ini alhamdulillah pada hari ini atau zaman kita hari ini, sudah semakin marak atau tidak asing lagi di telinga kaum muslimin kalau berobat itu dengan bekam. Memang sangat manfaat, sangat banyak faedahnya kalau kita rutinkan untuk berbekam. Apalagi saat kita tidak enak badan, saat kita sakit, bekam. Nggak sulit bekam itu ikhwan. Ya, beli di rumah alat bekam. Udah jadi orang rumah kita, kalau kita yang sakit, orang rumah yang bekamnya atau anak-anak kita. Tapi kalau orang rumah yang sakit, kita yang langsung bekam. Nggak sulit.
Sangat mudah, yakin. Karena ini suatu jalan, suatu sebab yang disyariatkan dalam agama kita. Nggak mungkin nggak benar. Nggak mungkin nggak mempan. Nggak mungkin nggak baik sakit kita kalau kita lakukan sebab-sebab. Kalau sudah kita lakukan tetap belum sembuh, itu sudah takdir Allah untuk kita. Karena tugas kita sekali lagi hanya melaksanakan, menjalankan ikhtiar atau sebab. Adapun yang menentukan hasil dari apa yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, "Amthal ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal qustu bahriyu," kata Nabi SAW. Wal qustul bahri. Terapi terbaik untuk kalian ya dalam kesembuhan, dalam mencari kesembuhan adalah al-hijamah, bekam. Bekam itu dikeluarkan darah kotor. Apalagi sekarang dengan semakin canggihnya ya peralatan, sudah mudah, apalagi akses untuk mendapatkan alat-alat untuk berbekam itu sudah sangat mudah, ikhwan. Ya. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, jangan pernah berobat dengan obat-obatan yang syar'i serasa asing di telinganya. Mana seorang muslim seperti itu? Cara ini sudah diajarkan dalam Islam, tapi masih terasa aneh, masih terasa asing. Atau bahkan sampai hari ini, ikhwan, masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang kurang percaya akan kesembuhan, akan sembuh dengan hijamah, dengan bekam. Masih kejarnya untuk berobat. Ikhwani wa akhwati, saya beberapa waktu yang lalu sempat istilahnya menjual obat-obatan yang herbal. Dan saya juga banyak konsultasi dengan teman-teman di kesehatan atau orang-orang medis ya dari ikhwan-ikhwan kita. Bahkan beberapa kasus dari pelanggan kita yang berobat ke kita dengan obat-obat herbal itu, obat-obatan herbal. Kemudian kita konsultasikan ke dokter, mereka berbalik menyarankan kembali kepada kita agar dirutinkan tetap berobat dengan obat yang disyariatkan. Obat sauda, minyak zaitun, madu, kemudian berbekam, terapi bekam, ini sangat bermanfaat. Dan beberapa ikhwan di kesehatan yang thiqah dengan ilmu yang mereka miliki, bahwa mereka beberapa kasus penyakit yang mereka anjurkan hanya berobat dengan cara-cara yang syar'i, tidak menganjurkan. Bahkan saya sendiri mengalami datang ke dokter, "Dok, saya sakit seperti ini." Berikan obat, kata dokternya, "Enggak, kau berobat dengan cara alami. Karena saya sampai hari ini belum mendapati obat yang cocok dengan penyakitmu, kecuali," ini dokter yang thiqah ya, kecuali kalau kau berobat dengan obat itu akan memberikan efek dengan yang lain, menyebabkan penyakit yang lain yang timbul. Saya beberapa dokter konsultasi ke dokter menyarankan ketika seorang itu misalkan kolesterolnya tinggi, jangan cepat-cepat ke dokter. Jangan. Tapi berobatlah dengan obat-obatan yang syar'i. Artinya berobatlah dengan yang telah disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yang dianjurkan oleh kawan-kawan dari medis, sebagiannya yang thiqah, yaitu berobat dengan bekam. Dengan bekam. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, terapi yang terbaik loh, kata beliau, yaitu berobat dengan bekam, al-hizamah. Kemudian kata beliau, al-qustul bahri. Al-qustul bahri yaitu kayu cendana laut. Ini bahasa di kita. Nggak tahu di bahasa medisnya apa ya.
Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW setelah beliau berbekam di kepala dan punggungnya. Ketika beliau merasa tidak enak di kepalanya dan di punggungnya, beliau minta para sahabat yang ahli dalam bekam agar membekam beliau. Kemudian setelah beliau melakukan atau berbekam, beliau bersabda. Apa kata beliau? Man ahraqa min hadhihi ad-dima' fala yadurruhu an la yatadawa bi syai'in li syai'in. Barang siapa yang mengeluarkan darah dengan berbekam, maka tidak akan memudaratkan jika ia tidak berobat dengan menggunakan obat lain. Artinya, kalau orang yang ahli, yang paham dalam ilmu bekam itu, kemudian dia praktekkan bekam itu dengan benar, kata Rasulullah SAW, dia nggak butuh lagi obat yang lain. Artinya memang pengobatan ini sangat baik. Pengobatan dengan bekam ini sangat baik. Tapi tadi seperti yang kita katakan, masih ada saudara-saudara kita yang merasa aneh, atau merasa asing kalau berobat dengan bekam. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, ini obat-obatan yang syariat, yaitu al-hinna, daun inai, kata Syekh di sini. Kata beliau, tidaklah Rasulullah SAW terluka atau terkena duri kecuali beliau membubuhkan al-hinna pada lukanya. Ini kalau luka, di antara yang diperintahkan berobat dengan, untuk mengobati luka itu ada sejenis, ya, tanaman al-hinna, ya, daun inai, kemudian itu dibubuhkan, diletakkan. Dan ikhwan ya akhwati, kalau di negeri kita ini dari orang-orang tua, dan ini sudah mereka praktekkan sangat banyak, dan sekarang sudah bahkan dicari tahu oleh para ahli, para pakar, khususnya dari kalangan orang-orang yang ahli herbal. Sangat banyak di negeri kita ini tanaman-tanaman, bahkan tumbuhan yang liar di negeri ini mengandung obat-obatan. Maka apabila ada ahli, ya, yang membongkar rahasia atau yang menemukan akan kandungan suatu tumbuhan, maka ini pun kita disyariatkan untuk berobat dengan itu. Di negeri kita itu paling banyak, Masya Allah. Di apapun rumputnya banyak kita dapatkan tanaman-tanaman yang memang obat. Kumis kucing, ya kan? Kemudian apache, temengkudu, dan masih banyak. Bahkan ikhwani wa akhwati, ya, rempah-rempah, ramuan-ramuan, bumbu-bumbu dapur yang dimiliki bahkan oleh setiap keluarga pun di negeri kita ini, Masya Allah, sangat kaya untuk kesembuhan. Hanya pola hidup kita, pola makan kita yang mungkin yang tidak baik, sehingga masih banyak mengalami penyakit-penyakit bahkan yang berat, yang besar, karena ketidakkesadaran kita, tidak ada kemauan kita untuk menjaga anugerah kesehatan yang Allah berikan. Pola hidupnya, pola makannya nggak dijaga. Padahal untuk obat-obatan di negeri kita ini termasuk di dunia ini yang paling kaya loh. Paling kaya. Sedikit obat, Masya Allah. Dan ini para orang tua kita, orang tua terdahulu sudah mempraktekkannya. Karena mereka dulu memang nggak tahu cara bagaimana melihat kandungan dari tanaman-tanaman tersebut. Mereka hanya mempraktekkan, dan ini sudah teruji loh. Dan alhamdulillah pada hari ini para pakar, khususnya di negeri ini telah menjelaskan kepada kita banyaknya tanaman atau tumbuhan di negeri kita ini yang mengandung obat. Maka secara syar'i, kalau ini sudah dijelaskan oleh pakar, oleh ahlinya, kita disyariatkan berobat dengan benda-benda tersebut. Tadi pengkudu, kemudian pegagan, dan masih sangat banyak, ya,
mungkin ratusan bahkan ribuan tanaman yang ada tumbuh di negeri ini yang bisa dijadikan sebagai obat dari kesembuhan atau untuk kesembuhan penyakit yang kita alami. Kemudian yang kelima, berobat dengan syar'i yaitu dengan ruqyah. Ini tadi yang kita jelaskan ikhwan di awal, di mana kaum muslimin pada hari ini mungkin hanya sedikit sekali yang melakukan, bahkan bukan suatu tujuan yang utama bagi mereka untuk berobat dengan cara ruqyah. Maksudnya ruqyah ialah menggunakan ruqyah, bacaan-bacaan yang ada syariatnya seperti ruqyah dengan bacaan Al-Quran dan lainnya yang tidak mengandung kesyirikan. Ruqyah itu kita berobat dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan cara itu kita memohon berobat, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kesembuhan. Dan berobat khususnya dengan doa-doa ini bisa kita secara umum selama tidak terdapat di dalamnya mengandung kesyirikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, hari ini ikhwani wa akhwati sangat banyak diselewengkan, disimpangkan dalam mempraktekkan pengobatan ruqyah. Iya. Di antaranya di mana kaum muslimin ketika meruqyah dengan ayat-ayat tertentu yang tidak ditentukan oleh syar'i, tapi ditentukan oleh orang-orang atau ustadznya atau gurunya. Atau kalau di negeri kita ini banyak kita lihat ada kitab-kitab mujarobat katanya. Ya, ayat-ayat Quran, bahkan bukan ayat Al-Quran, tapi ya ungkapan-ungkapan karena berbahasa Arab sudah dianggap obat. Ya, kalau kita buka mujarobat itu, bahkan hanya huruf-huruf saja udah dianggap ruqyah, udah dianggap obat. Allah Akbar. Ini kita ruqyah itu kalau bahasa sederhana kita ya menjampi. Tapi jampinya yang syar'i, yang dibenarkan, yang diajarkan dalam Islam. Dan ukurannya kata Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kalau sekarang kita lihat disalahgunakan mempraktekkan ruqyah ini, selain dia menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh syar'i, bahkan sering kita dapati para atau tukang ruqyah itu ketika kita tanya, Ustaz, ajari dong. Apa kata mereka? Oh, ini rahasia. Ini tanda tanya besar. Siapapun sekalipun dia dai terkenal, ustadz besar di daerahnya, kalau dia meruqyah lalu ada orang yang meminta tolong agar diajarkan ruqyah, lalu dia mengatakan, oh ini rahasia, sudah bisa kita katakan, sudah bisa kita pastikan ada hal yang tidak beres pada praktek itu. Ruqyah adalah disyariatkan, masyru', berobat dengan ruqyah. Dan ruqyah ini berarti ilmu tentang ruqyah adalah ilmu tentang agama. Karena disyariatkan dalam agama. Yang semestinya segala jenis ilmu dalam agama ini harus disampaikan kepada umat. Kalau lalu ada orang yang butuh agar dia diajari untuk meruqyah, kemudian ada ya ustadznya mengatakan ini rahasia, oh, ini udah nggak benar. Bahkan semestinya kalau kita mau meruqyah orang harus kita yakinkan dulu dia. Bahkan dengan dia pun bisa meruqyah itu. Barulah kita bantu dia. Kemudian kalau sebagusnya atau sebaiknya saat sudah kita ruqyah, setelah kita ruqyah dia, kemudian kita ajarkan kepada dia, saat kita tidak ada pun dia nggak butuh lagi tergantung dengan kita. Dan ini yang semestinya. Orang yang diruqyah, orang yang berobat dengan ruqyah itu jangan pernah tergantung dengan orang yang meruqyah.
Dan tidak tergantung dengan ruqyahnya. Karena ini semua sebab-sebab syar'i saja yang diajarkan, yang diperintahkan dalam agama kita. Ini enggak, ikhwan. Banyak orang memang tertipu, apalagi berkedok agama, ruqyah syar'iyah katanya. Allahu Akbar. Ruqyah syar'iyah tapi dengan cara-cara yang enggak pernah diajarkan dalam Islam. Ruqyah syar'iyah katanya mau dipindahkan saat penyakit, kemudian dipindahkan ke ayam, ke kambing. Syariat mana yang mengajarkan seperti itu? Ayat Al-Quran mana, hadis mana yang mengajarkan seperti itu? Mana riwayat yang sampai kalau Rasulullah melakukan hal itu? Para sahabat melakukan itu, para ulama kita melakukan itu. Namun karena pada hari ini ada orang yang dikenal sebagai tokoh agama, lalu melakukan seperti itu, dianggap, oh ini ruqyah syar'iyah. Banyak tertipu umat dengan perilaku atau perbuatan oknum-oknum yang mengatasnamakan syar'i. Maka kita lihat ruqyah syar'iyah katanya, tapi nyatanya ketika orang membutuhkan bantuan agar diajarkan, agar tidak tergantung dengan mereka meruqyah itu, mereka merahasiakan dan tidak mau mengajari umat, mengajarkan kaum muslimin akan ruqyah yang mereka lakukan. Meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah, misalkan ayat kursi dan beberapa ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, Mau'idhataini, dan ayat-ayat lainnya. Dibolehkan juga dengan membaca doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tidak mengandung kesyirikan hukumnya boleh insyaallah. Seperti kita ya mungkin untuk menghafal, masyarakat apalagi di pelosok yang jauh dari keramaian, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran mereka masih kesulitan. Untuk menghafal doa-doa yang datang dari Rasulullah mereka kesulitan. Apalagi harus dengan bahasa Arab mereka kesulitan. Bagaimana mereka meruqyah? Mohon sama Allah. Doa. Ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan total ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kita misalnya. Mohon sama Allah. Allah yang membuat penyakit itu kok. Enggak kan sulit bagi Allah untuk memberikan kesembuhan bagi orang yang Allah kehendaki. Maka membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ma'ruf ya, Al-Fatihah. Begitu juga surah Al-Baqarah, beberapa ayat di awal, dan juga surah ayat kursi atau di akhir dari surah Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, Mau'udhatain, ya kan, Al-Ikhlas. Ayat-ayat yang bisa kita gunakan ruqyah. Atau ayat-ayat yang memang disebutkan dalam beberapa riwayat oleh Rasulullah SAW tentang dibacakannya atau dijadikannya ayat-ayat itu sebagai ayat ruqyah. Atau bahkan secara umum seluruh ayat Al-Quran. Mana yang mudah bagi kita, boleh dijadikan sebagai ruqyah, sebagai jampi. Yang penting bagaimana keyakinan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan pula jika diambil dari perbuatan Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah menyuruh keluarganya agar meruqyah untuk penyakit ain. Ada penyakit ain ini diruqyah. Atau bahkan sekarang beberapa atau di daerah pelosok-pelosok itu masih banyak penyakit-penyakit yang kalau kita bawa ke medis nggak akan terdeteksi. Dokternya bilang, oh ini nggak ada penyakit. Tapi orangnya udah mau mati sakitnya coba. Ini kalau kita lihat. Maka dengan apa? Ya, dengan ruqyah. Dia kasih herbal pun ya nggak kena. Atau bisa obat-obatan yang misalkan madu, batu soda, kita ruqyah, kita berikan kepada mereka. Ya. Atau apapun media selama tidak mengandung kesyirikan dan tidak sebagai menentukan, misalkan harus air putih malam Jumat. Ini ada ustaz, ada kiai. Oh ini harus obatnya yang diruqyah itu harus pakai air putih di malam Jumat, air hujan malam Jumat. Dan itu pun nggak boleh
harus langsung dari langit. Ya Allah, ini cara-cara apa seperti itu? Selama tidak ada penentangan terhadap syariat Islam, penyimpangan, maka kita boleh lakukan ru'yah itu dengan media yang halal, yang boleh, selama tidak menentukan. Misalkan dengan apa yang mudah. Misalkan agar masuk ru'yah itu ke dalam perut orang dengan dia diminumkan, bisa, boleh. Atau dengan madu tadi, kurma, diruqyah, kemudian dimakan orang yang sakit. Ya, ini dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar meruqyah dengan dari penyakit ain. Aisyah radhiyallahu anha, kata Syekh di sini, berkata Rasulullah SAW pernah menyuruh kami agar meruqyah penyakit ain. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ketika melihat seorang anak perempuan yang sedang sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keluarganya, "Istarqu laha fa inna biha nadrah." Bacakanlah ruqyah kepadanya karena ia terkena penyakit ain. Penyakit pandangan. Karena ada pandangan penglihatan hasad dari orang-orang sehingga mengakibatkan orang tersebut terkena penyakit. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini kata beliau, "Istarqu laha fa inna biha an-nadrah." Ruqyahlah, ya, bacakanlah ruqyah pada anak tersebut karena sesungguhnya orang ini atau anak ini terkena penyakit ain. Ikhwani wa akhwati, ini yang perlu kita perhatikan ya di dalam mencari kesembuhan. Sekali lagi, setiap kita pasti, hampir kita pastikan kita mengalami yang namanya sakit, apakah itu ringan atau bahkan penyakit berat. Dan kita di dalam agama kita, dalam Islam, disyariatkan, diperintahkan agar kita berusaha untuk mencari kesembuhan tersebut dengan cara-cara yang syar'i. Berobat dengan habatus sauda, berobat dengan madu, berobat dengan seperti minyak zaitun, kurma, berobat dengan hizamah, bekam, dan lain-lain yang telah disebutkan dalam syariat Islam. Begitu juga berobat dengan ruqyah. Tapi ingat ikhwan, ruqyah ini haruslah sesuai dengan tuntunannya. Ruqyah syar'iyyah. Jangan ruqyah yang dibuat-buat, yang menyelisihi dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa pahami apa yang sudah kita pelajari dan untuk kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.